kebahagiaan kita itu tidak 100% karena harta, tidak segalanya karena harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pengen bahas yang harta ini, Pak Faiz. Ya. Orang masih mungkin menganggap pertama harta itu adalah uang, mobil, dan lain sebagainya. Kalau secara filosofis, harta itu apa, Pak Faiz? Ya. Harta itu kan mudahnya kepemilikan. Jadi apa yang kita miliki itu harta. Makanya kalau dalam Al-Quran itu anak, kemudian istri itu juga disebut harta. Jadi apa yang kita miliki, target-target untuk memperoleh sesuatu yang kita peroleh itu nanti akhirnya bisa disebut harta. Jadi apapun itu yang kita sandari, kita aku sebagai milik kita, itu bisa didefinisikan secara luas sebagai harta kita. Boleh punya, bahkan ya sebaiknya punya, karena banyak kebaikan itu yang membutuhkan harta ini ya, untuk bisa berjalan. Nah, yang juga jadi acuan bagi sebagian anak muda khususnya, Pak Faiz, Ya. kepemilikan akan harta itu seolah-olah jaminan akan kebahagiaan. Ya. Oh, saya kalau punya istri cantik pasti bahagia. Oh, saya kalau punya mobil sport saya bahagia. Kalau punya rumah sendiri itu saya bahagia. Nah, itu gimana, Pak? Dari sebanyak pikiran-pikiran yang saya baca, sebenarnya kuncinya bahagia itu tidak di luar diri, termasuk harta tadi, tapi ada di dalam. Jadi orang nggak punya apa-apa bisa bahagia, orang punya segalanya juga bisa bahagia. Jadi saya ngomong bukan bahagia, bukan pasti bahagia. Jadi bisa bahagia, bisa juga enggak. Berarti kuncinya ada dalam diri kita. Punya apapun, kalau kita menerima, disyukuri, diasiki saja, ya bahagia dengan itu. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Jadi kuncinya memang bukan di situ, tapi kuncinya ada dalam diri kita. Apapun situasinya, kalau kita terima, kalau kita bisa ridho apapun ketetapannya Allah, disitulah bahagia. Harta itu boleh kita definisikan sebagai salah satu variabel yang mendukung kebahagiaan kita, yang memungkinkan kita bahagia, tapi dia tidak segalanya. Jadi kebahagiaan kita itu tidak 100% karena harta, tidak segalanya karena harta. Apa sih, Bib, yang bikin manusia itu susah banget sama puas? Puas itu adalah nafsu kita. Oh, kita kurang aja gitu, Iya. Bib, ibaratnya kan. Kita kasih uang segini nih, tapi kurang. Iya, jadi utamanya itu karena nafsu kita. Karena itu kata Nabi, nafsu itu ya jangan disapih, jangan dikasih makan. Dia harus ditekan terus. Ditekan dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan hidup sederhana, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan dimanjain tuh nafsu. Jadi yang utama konsepnya itu namanya zuhud. Zuhud itu artinya kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Oh, Jadi jadi jadikan dunia itu jembatan aja menuju akhirat kita. Tapi apakah nggak boleh jadi orang kaya? Boleh. Boleh aja. Nabi Sulaiman orang kaya. Sayyidah Khadijah istri Nabi juga orang kaya. Jadi pada akhirnya harta itu adalah sesuatu yang bisa menjadi jalan kita untuk menuju surga. Ketika harta itu dijadikan cara kita untuk kemudian membahagiakan orang lain. Karena dalam hadis qudsi yang lain Allah katakan bahwa membahagiakan orang lain dengan sedekah itu adalah ibadah yang termulia. Ibadah yang termulia itu yaitu memberikan sedekah kepada orang lain sehingga orang lain bahagia dengan sedekah kita. Nah, jadi jadikanlah harta itu sebagai jalan lapang kita menuju surga. Amin. Jangan menuju foya-foya. Foya-foya hidupnya. Makanya kalau ada rezeki harus disegerakan. Karena kadang kita nggak tahu. Kayak sekarang rezekinya udah ada misalnya, tapi udah nggak bisa karena lockdown. Iya. Jadi begitu ada rezeki langsung kita haji, umroh, kemudian kalau mau sedekah ke orang tua kita bukan beliin mobil, bukan beliin rumah, utamanya berangkatin haji Amin. kepada mereka atau berangkat umroh. Amin.
rumusnya seperti ini, bahwa kalau kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita, dan kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka Allah mudahkan semua urusan kita. Nah, diantaranya adalah cara kita mengetuk pintu kasih sayangnya Allah. Itu bukan hanya melakukan yang wajib. Kalau yang wajib itu memang suatu kewajiban bagi kita, maka tambahi dengan yang sunnah. Di antaranya sholat duha, kemudian sedekah, jangan cuma zakat, sedekah juga. Karena itu semua diriwayatkan dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran, bahwa akan mengundang datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan janji Allah dalam suratul Baqarah ayat 261, kalau kamu itu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Ya Allah. Jadi satu sedekah itu seperti satu benih yang tumbuh, dan dari satu benih yang tumbuh itu tumbuh 100, dan itu jumlahnya ada 7 benih yang tumbuh dengan satu sedekah. Jadi 700. Makanya suatu hari Imam Hasan Al-Basri, salah seorang wali itu pernah kedatangan tamu. Jumlahnya ada 6 orang. Tapi dia gak punya roti kecuali 1. Wah, ini gimana nih mau nyajikan roti ke 1? Kemudian dia ingat bahwa kalau kita bersedekah, maka Allah akan beri yang banyak. Akhirnya caranya tamunya suruh nunggu, kasih minum dulu, rotinya disedekahkan ke orang. Gak berapa lama ada tamu lain yang datang untuk memberikan makanan yang jumlahnya banyak sekali kepada Imam Hasan Al-Basri. Dan akhirnya makanan yang diberikan tamunya itu akhirnya yang disajikan. Ya Allah. Karena keyakinannya langsung tuh datang. Nah, begitu juga sholat duha, kemudian begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain. Itu adalah membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan karena kita dekat, maka Allah kasih semua yang kita minta kepada kita. Tapi tetap dengan kesadaran bahwa yang kita minta itu kadang bukan yang terbaik untuk kita, sehingga kadang Allah ganti yang terbaik. Kadang orang ngomel-ngomel gitu kan. Kok bukan ini Kok sih? bukan ini sih? Padahal yang terbaik bukan itu. Allah kasih yang lebih baik bagi Ini yang kita. saya suka, ya Allah, kenapa jadi bukan dia gitu kan? Iya. Makanya kadang kan dalam kekurangan itu sebenarnya ada rezeki dari Allah. Dalam kekurangan. Misalnya kalau kaya, jangan-jangan kamu sombong. Kalau dikasih yang cantik, jangan-jangan kamu sombong gitu. Pamerin ya. Iya. Kadang tuh saya pernah Ya. mau berangkat ke satu tempat pakai pesawat, kemudian saya terlambat. Saya gampang mensyukurinya. Kata saya, jangan-jangan kalau saya gak terlambat, akhirnya ada apa-apa gitu. Maka bisa jadi keterlambatan. Kadang ada orang kan yang terlambat naik pesawat, ternyata pesawatnya kemudian naudzubillah min dzalik, kecelakaan. Berarti keterlambatannya justru rezeki. Jadi misalnya terlambat jodoh, jangan-jangan itu rezeki. Kalau cepat-cepat, jangan-jangan karena kita masih belum dewasa, kemudian hubungan kita dengan istri akhirnya emosional dan akhirnya cerai gitu misalnya. Jadi pintar-pintar mencari kebaikan di sesuatu yang menurut kita buruk, karena kita yakin semua yang diberikan Allah kepada kita adalah kebaikan. Soal mencari rezeki di masa pandemi, agar lelah kita mencari rezeki menjadi lillah, itu seperti apa? Iya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah niatnya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Agar lelah kita jadi lillah, maka niatnya kita harus untuk kebaikan. Untuk Allah puncaknya, yang lainnya untuk kebaikan. Misalnya tadi, memberi rezeki kepada keluarga dan lain sebagainya. Jadi pertama niatnya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya juga harus baik. Tujuannya untuk menggapai ridho Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa caranya juga baik. Kadang orang niatnya baik, tujuannya baik, caranya mencuri. Cara juga baik. Kadang orang diajari, senyum itu ibadah. Iya, senyumnya tapi ke cewek yang sudah punya suami gitu. Itu bukan ibadah. Itu namanya Nggak boleh tuh. bencana. Nah, cara juga penting. Senyum memang ibadah, tapi caranya juga harus penting. Nah, cara mencari rezekinya juga. Rezekinya itu juga pun harus. Nah, caranya juga yang utama bukan hanya yang halal, ingat, tapi yang thayyiban, yang baik. Yang halal saja gak cukup. Misalnya mencari rezeki yang halal, kerja dagang, tapi merenggut-merenggut ke konsumen.
nggak baik ke konsumen gitu. Atau timbangannya dimainin. Nah kalau itu udah nggak halal tuh. itu nggak halal ya? Nggak Oh, halal. oke, baik. Kalau yang nggak baik misalnya nggak sambil senyum, Oh, nggak apa-apa, gitu. tetap rezekinya Tetap halal, halal, tapi tapi nggak berkah kan, Oh, karena nggak baik. toyib, karena tidak baik. Maka sambil dagang, sambil misalnya senyum. Nah, apakah dalam hidup ini sebenarnya kita tuh punya standar dalam Islam tuh, standar yang seperti apa sih yang harusnya kita miliki dalam Islam itu, Bib? Iya, sebenarnya kita dididik kalau dalam Islam itu untuk punya satu sifat yang namanya qanaah. Qanaah. Qanaah itu menjadikan diri sendiri sebagai standar bagi diri sendiri. Oke. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai standar dari diri kita. Oh. Jadi merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Iya, iya. Karena kenapa? Karena yang pertama itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Yang harus kita Sehingga syukuri yang tuh. harus kita syukuri, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena yang ngasih, yang nyiptain kita, Betul. yang paling tahu tentang kita. Jadi itu yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, kadang apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu yang terbaik sebenarnya bagi kita. Iya, iya. Dan begitu juga apa yang menurut kita jelek bagi kita, sebenarnya itu yang terbaik bagi kita. Itu kata Allah. Betul, Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang yang kamu suka itu buruk bagi kamu. betul. Yang kamu benci itu baik bagi kamu. Iya, iya. Jadi standarnya itu diri sendiri. Dan orang itu biasanya gak bahagia, bahkan insecure, yaitu karena dia pakai standar orang lain untuk dirinya sendiri. Karena memang nggak bisa, setiap orang itu punya standarnya masing-masing. Oke. Karena Allah ciptakan setiap orang itu berbeda-beda. Banyak di dia, belum tentu baik di kamu. Sedikit di kamu, bisa jadi itu memang yang terbaik. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah sukses juga banyak kok. Penulis J.K. Rowling ya, dia harus sukses di usia yang udah puluhan tahun. Iya. Jadi walaupun usia kamu baru 20-30 tapi belum sukses, pasti bisa banyak kesempatan untuk ngejar kesuksesan. Iya. Pengusaha ayam goreng, fried Iya. chicken, yaitu yang Kalimalang fried chicken. Kalimat berarti. Apa tuh di daerah sana tuh ya, itu juga di usia tua dia sukses. Artinya nggak usah nikah gitu kan. Orang kan bikin-bikin standar nikah. Iya. Nikah itu di Islam bagi yang mampu dan ketika mampu. Bukan ketika mau. Kalau ketika mau ya umur 17 juga udah mau. Nah, ketika mampu tuh kapan? Ya setiap orang berbeda-beda. Ada yang masih umur 20 tahun udah mampu nikah secara finansial dan secara Dia mental. belum mau. Tapi belum mau misalnya. Ada yang umur 30 baru mampu, padahal maunya sudah dari umur 20 gitu. Jadi ya memang nggak usah pakai standar orang lain. Secure ya. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Ya kan? Karena dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dibedakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebenarnya Rahman dan Ar-Rahim itu satu akar kata, yaitu rahmat, yaitu cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Bedanya menurut para ulama, Rahman itu cinta Allah yang diberikan secara umum, tapi berlakunya hanya di dunia. Secara umum artinya gak hanya orang Islam, tapi non-Muslim juga diberikan cinta dan kasih sayang Allah ini. Dan bukan hanya orang non-Muslim, tapi yang gak beragama juga Allah beri nikmat cinta dan kasih sayang Allah ini. Bukan hanya yang tidak beragama, yang nggak menyembah Allah pun, yang ateis, tetap Allah cintai dengan kasih sayangnya Allah. Sehingga dia tetap Allah kasih kehidupan, dia tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang mati kelaparan karena ateis gitu. Terus Allah boikot rezekinya, nggak ada. Semua Allah kasih rezeki, kasih makan, kasih minum, kasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlakunya hanya di dunia bagi Rahman ini, yang sifatnya bersifat umum bagi siapa saja. Tapi kalau Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang secara khusus, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan masuk ke dalam jalan petunjuk Allah. Jalan petunjuk Allah sejak era Nabi Muhammad itu adalah Islam. Jadi siapa yang Islam dan beriman kepada Allah, maka dia diberikan nikmat, yaitu nikmat terbesar berupa nikmat iman dan nikmat Islam, karena di dalamnya adalah nikmat terbesar. Dan Allah nggak pilih-pilih sebenarnya, siapa saja kan bisa masuk Islam, bisa beriman kepada Allah. Cuma nikmat ini yang dikhususkan bagi siapa saja yang masuk, yang itu kehendaknya dia. Bukan Allah pilih-pilih, oh karena muslim, karena mukmin Allah kasih. Enggak. Jadi dari awal nikmat ini sudah ditetapkan hanya untuk orang yang beriman dan berislam. Jadi siapa saja yang mau masuk silahkan. Tinggal kemudian orang mau nggak masuk ke sini. Bukan Allah yang pilih-pilih, tapi kita yang milih mau dapat ini atau enggak.